Nyontuana Tasim. Ya, kita akan menuju ke TKP Ponpes Al-Khozini. Apakah bisa mendengar suara kami? Yang di dalam? Ya. Dari TV, Pak. Silakan keluar. Adik kita usia berapa, Bu? 16. Oke, belum ada kabar ya, Bu? Cara-cara konstruksi yang disebutkan melibatkan anak-anak di bawah umur. Jangan bilang begitu lah, nggak boleh ngomong begitu lah. Anda bisa lihat konstruksi kolom ini tanpa terlihat adanya hook. Indonesia kembali berduka. Yang di dalam? Bangunan pondok pesantren berlantai 4 di Sidoarjo, Jawa Timur tiba-tiba ambruk dan menimpa ratusan orang. Total ada 171 orang yang menjadi korban ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini. Dari total tersebut, 104 orang selamat. Beberapa korban selamat bahkan harus bertahan hidup di balik keruntuhan beberapa hari sebelum akhirnya bisa dievakuasi oleh tim penyelamat. Sementara korban tewas mencapai 67 orang. Tim SAR gabungan sempat alami kesulitan mengevakuasi para korban yang tertimpa material bangunan. Proses evakuasi memakan waktu hingga 8 hari. Sejumlah alat berat diturunkan ke lokasi guna mempercepat proses evakuasi. Kepolisian sendiri kini tengah menyelidiki dan telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam pengurusan ponpes itu sendiri, dan kemudian pemanggilan keterangan ahli. Jadi meminta ahli untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung, untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang memperkuat unsur-unsur pidana yang bersangkutan. Dan kemudian tindak lanjutnya hari ini pun juga rencana kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Lantas, apa sesungguhnya yang menjadi penyebab utama runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur? Berikut selengkapnya penelusuran tim Abraham ke lokasi runtuhnya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, kita akan menuju ke TKP di Ponpes Al-Khozini. Kami sengaja datang malam hari karena untuk menunjukkan gambaran kepada kita ya seperti apa upaya evakuasi dengan menggunakan alat berat dilakukan tanpa henti. Ini bangunannya masih berdiri kokoh ya, sebetulnya untuk bagian utamanya, tapi relatif berisiko.
upaya evakuasi masih terus dilakukan, pencarian terhadap korban oleh tim yang bertugas. Kita melihat lebih dekat kayak seperti ini. Ya. Dari TV Pak. Silakan keluar. Oh ya udah. Oke Pak. Iya, Pak. Oke Pak. Ayo Pak. Ayo silakan. Bapak dari ini Pak. Kami dari TV bentar sebentar. Iya, mohon silakan di luar. Pak. Iya, sudah. Oh ya sudah. Di luar aja. Sudah. Oke Pak. Kita akan wawancarai Pak Menteri yang hadir di sini. Iya Pak, sebentar ya Pak ya. Ya. Oke Pak. Oh Pak Syafi'i. Ambulan. Masih jalan ambulan. Ayo. Yang ambulan mau masuk. Ada Kabasarnas bersama dengan Pak Dodi Hanggodo, Menteri PU. Di sini, Pak. Sebentar Pak. Pak Menteri berkenan wawancara sebentar. Pak Kabasarnas Pak. Kalau kita nanti, ya. Oke, Pak Menteri sejenak Pak. Boleh ya Pak ya, kasih statement sedikit Pak. Sebetulnya yang paling cocok kasih statement Kepala Basarnas karena masih posisi Sesdeskyu kan. Oke Pak. Kalau kita yang lain-lain setelah beliau melaksanakan selesai tugasnya baru kita nanti. Oke. Tapi prakteknya temuan apa yang akhirnya didapatkan hari ini Pak ketika kunjungan Bapak sampai ke Sidoarjo? Ya, janganlah. Sebagai saya juga bicara bangunan dan seterusnya karena posisinya semua lagi berbuka. Jadi kita fokuskan dulu ke Sesdeskyu-nya dulu. Oke. Nanti setelah selesai proses Sesdeskyu dinyatakan finish oleh Basarnas, baru kita bicara ke depannya seperti apa. Hari ini saya tidak berani berkomentar lebih, karena semuanya lagi proses fokuskan Sesdeskyu. Ya. Nah, kemarin ketika UTNI, Mensesnek mengatakan bahwa Presiden memberikan perhatian. Apakah dengan hadirnya Bapak di sini, Bapak ini mengatakan bahwa sebetulnya bagian dari perhatian dari Presiden terhadap peristiwa yang disebutkan terparah sepanjang bencana 2025, Pak? Sebetulnya dengan adanya Kepala Basarnas hadir itu sudah perhatian Presiden. Kalau kami itu kan nanti setelah Kepala Basarnas menyelesaikan tugasnya baru kami urusan berikutnya, misalnya membangun dan seterusnya. Tapi sekarang posisinya Sesdeskyu nasional turun itu sudah perhatian Presiden. Jadi jangan hanya karena kemarin ada rapat di sana terus dianggap Presiden nggak memperhatikan, enggak. Presiden sudah memperhatikan dari hari pertama. Dengan menugaskan Kepala Basarnas hadir itu Presiden. Ya. Pak, banyak catatan mengenai arsitektur bangunan lah dan lain sebagainya, Pak. Apakah ini juga jadi perhatian sampai Pak? Nanti Mas, kita selesaikan benar-benar dulu soal Sesdeskyu ya. Nanti Mas ya. Bapak izin Pak, soal ini kemarin ahli konstruksi kan bilang ini kegagalan konstruksi ya Pak ya. Analisis dari PU gimana Pak? Saya nggak berani komentar lebih jauh. Nanti aja setelah selesai Sesdeskyu, nanti kita bicara yang lainnya. Ya. Pasca insiden ini ada Sambil jalan. Kita evaluasi semua. Semua pondok pesantren sesuai dengan Pak Presiden, semua pondok pesantren kita evaluasi pelan-pelan. Kita evaluasi pelan-pelan. yang katanya cuma 50 itu loh Pak. 50 PBG yang ditantongi kontes Indonesia Raya. Ya itu makanya itu nanti pelan-pelan kita bereskan soal kualitas bangunannya masing-masing. Ya. Berarti setelah ini PU akan berguna ya Pak soal pembangunan ponpes Indonesia ya Pak ya? Bersama-sama dengan Pemda setempat kita akan membuat SWAM semua. Kementerian Agama, Kemendagri, Pemda setempat akan terlibat bersama-sama untuk membenahi semua bangunan supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Ya, gitu ya. Pak, ada indikasi lain nggak Pak untuk wilayah-wilayah lain Pak yang terindikasi juga bahwa arsitektur bangunan tidak cukup mumpuni Pak untuk menahan beban Pak dan lain sebagainya, termasuk cara-cara konstruksi yang disebutkan melibatkan anak-anak di bawah umur? Belum, Pak. Jangan bilang begitu lah, nggak boleh ngomong begitu lah. Ini kan santri, dari santri untuk santri kan konsepnya kan itu. Pondok pesantren kan dibikin dari santri untuk santri, jadi nggak bisa bilang bawah umur segala macam. Nanti secara bertahap kita akan lakukan perbaikan sana sini
agar kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Itu aja sih. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di sekitar TKP Ponpes Al Husini di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kita akan menuju mendekati TKP dan paling tidak yang sudah terlihat ini struktur bangunan. Ini struktur bangunan kalau kita perhatikan. Ya, sebelum ke struktur bangunan, upaya untuk melansir puing-puing terus dilakukan. Kita sengaja siaran di malam hari untuk menunjukkan betapa kemudian petugas tanpa henti 24 jam untuk melakukan. Ya, kita melihat inilah strukturnya. Ini bagian dari musola. Tim gabungan terus bekerja untuk memastikan bahwa ini tetap dilakukan. Saya menggunakan masker karena ya di sini. Nah, ini upaya terdekat ya. Ini upaya kita terdekat. Ya. Evakuasi menggunakan alat berat. Pak. Dari mana? Dari Humasnya Polres, Pak. Oh iya. Enggak, dari Polres. Lihat. Upaya evakuasi yang dilakukan. Alat berat terus bekerja siang dan malam untuk memastikan evakuasi terus berjalan. Truk satu persatu terus tiba untuk evakuasi puing-puing bangunan. 24 jam tanpa henti upaya terus dilakukan. Petugas tak kenal lelah memastikan upaya evakuasi terus berjalan. Dari Polres Sidoarjo, BNPB, Sarnas, kemudian juga dari TNI setempat, prajurit juga ikut melakukan upaya terbaik untuk memastikan clearing area yang dilakukan menggunakan alat berat, termasuk menemukan apa-apa saja yang diharapkan bisa menjadi jawaban bagi publik yang bertanya-tanya tentang apa yang sebetulnya terjadi di sini dan korban yang masih belum ditemukan. Bangunan di mana saat mereka melakukan sholat asar pukul 3 tanggal 29 September hari Senin malah ambruk. Disebutkan ada kegagalan teknologi konstruksi, lain sebagainya, ada dugaan ke arah sana. Apakah itu menjadi penyebab dari ini semua? Tentu kita nantikan prosesnya. Tapi yang jelas ini dia, upaya alat berat terus berjalan tanpa henti. Sekali lagi saya katakan, tanpa henti upaya ini dilakukan untuk kemudian bisa mengevakuasi puing-puing bangunan dan barangkali bisa memberikan titik terang siapapun yang ditemukan. Puing-puing bangunan ini akan dibawa ke tiap truk yang ada di sini dan akan dibawa untuk membersihkan area dari area yang patut diduga ataupun mappingan yang patut diduga menjadi titik korban ada di sana di dasar lantainya. Kemudian apabila ditemukan, mohon maaf dengan segala hormat kami, entah itu body parts ataupun bagian tubuh ataupun jenazah yang ada di sini dan langsung akan dibawa ke rumah sakit
Bayangkara Polda Jawa Timur untuk dilakukan identifikasi. Proses antemortem, postmortem dilakukan untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi untuk memastikan ini semua tetap berjalan dan menemukan jawaban bagi keluarga yang menantikan. Sekali lagi saya Abraham Silaban ada di sini dan menyampaikan duka belasungkawa sedalam-dalamnya. Nah, ini sekarang di garis polisi ya. Melihat lebih dekat. Seperti ini keadaannya. Tentu ini wilayah steril. Proses sedang berjalan di sana. Tentu sementara ruangan-ruangan di sini ya seperti ini penampilannya. Kelihatannya kita harus segera mundur ya, karena proses untuk memecahkan puing-puing itu terus berjalan dan kita nggak mau ada resiko lebih lanjut di sini. Oke. Ini dia area kantor Pondok Pesantren Al-Huzini, Buduran, Sidoarjo. Ini serem loh, masih serem itu masih. Pak, ya. Dibawa kemana puing-puingnya, Pak? Puing-puingnya dibawa ke titik Anjakon. Oke, udah berapa banyak di sana, Pak? Yang puing-puingnya apa? Puing-puing? Hampir 200 titik. Oh, oke. Oke, Pak. Titik kan di sana. Oke. Makasih ya, Pak ya. Selamat tugas ya, Pak. Ya, Pak. Satu hal yang ingin saya tunjukkan, tentu ini menjadi highlight. Ketika model bangunan ini, dia malah ibarat piramida terbalik. Malah atapnya kemudian seperti pundak berundak. Yang kemudian kalau kita lihat, kita tarik tegak lurus, memang dia langsung. Saya berada di sini dan saya rasa ini tegak lurus. Saya berada di ya hampir setengah dari jalan, ini. Dia semacam pundak berundak. Jadi semacam bangunan mezanin demi mezanin. Ya saya tidak tahu apakah struktur bangunan ini dirasa aman, tapi yang jelas bangunan ini semestinya tidak berdiri demikian. Dan ini yang harus diantisipasi ke depan. Adik kita usia berapa, Bu? 16. Udah lama mondok sini? Sudah 4 tahun. 4 tahun. Oke, belum ada kabar ya, Bu?